acara yang kedua. Acara yang kedua yaitu doa. Kami minta kesediaan Bapak Fedi Kambu untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Iya, Bapak Pendeta Yedius Karet, kami silakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita semua yang Tuhan siap untuk pekerjaan. Jadi untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa membuka ajar dapat kerja kita dengan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan, berkati. Halo. Bapak Ibu yang sebagai laskar Kristus di dalam rumah ini, hari ini hari yang makan momen yang luar biasa. Yang kita harus berbicara, ya, tapi ya, Sabiman, Surok, kita berbicara bagaimana pelayanan kita dalam rumah ini bisa kami berjalan bertumbuh berbuah. Ya. Jadi kita tidak bisa main-main ya. Jadi yang sebentar kita berbicara mengenai tanggung jawab dalam tempat ini. Setiap unsur yang ada yang tunjuk sebagai koordinator dan lain ibadahnya kita siap untuk sebentar kita sama-sama berbicara, ya, menetapkan, menempatkan, ya, semua program yang ada, apa yang kita sama-sama sepakat untuk kita laksanakan sama-sama dalam tempat ini supaya bisa semua itu akan berjalan. Jadi yang sebagai hamba Tuhan, ya, yang kamu percayakan sebagai hamba Tuhan, kamu percayakan sebagai pembimbing koordinator, ya, itu juga kamu bisa menghargai bagaimana mereka panggil berbicara apa, menginformasikan segala sesuatu harus dengar dan taat. Jadi supaya semua yang kita laksanakan di tempat ini bisa berjalan. Jadi kita tidak bisa kan hanya begitu datang pergi kayak tidak. Jadi kita mau melakukan sesuatu di tempat ini bisa berjalan dengan baik, sehingga semua yang kita lakukan di tempat ini bisa membawa kemudian bagi Tuhan, kita semua berjalan. Jadi begitu. Jadi nanti ya saya sudah berbicara panjang, tapi mari kita akan untuk merendahkan diri, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kalau kita sudah tutup dengan jamuan kasih, kita berpulang. Dan mungkin itu singkat saja saya sampaikan. Oke, lanjut saja Pak. Dua orang saya sudah. Elias dan Pak Kabarangkaya. Baik, makasih pada sampai kotor pun kita bicara semua, karena itu semua hal-hal itu baik, baru dikasih gaji baik, baru pelayanan jalan. Jadi mungkin itu saja yang saya punya pendapat. Jadi kita tidak usah bicara apa-apa terus panjang-panjang item, kita macam-macam tidak usah. Kita hanya dua saja, ibadah dan keuangan gereja. Jadi itu saya kembali. baik, terima kasih. Jadi yang paling inti ada dua, yaitu pelayanan dan keuangan. Masukkan tadi maksud kita bahas. Rapat kerja jemaat ini berdasarkan hasil pemilihan pada pelayan baru masa layan 2022-2026 ya. Jadi wajibnya itu bahwa harus memprogramkan program kerja. Nah, berkaitan dengan itu, makanya Badan Pelayan sudah
menyiapkan draftnya untuk kita, tinggal kita bahas. Kita mengevaluasi pelayanan kita selama ini sebelumnya. Kenapa? Karena memang kita di jemaat dan khusus pelayanan di kita ini karena kurangnya SDM, sumber daya manusia. Makanya mau pelayanan ibadah rutin, ibadah jemaat, pelayanan kelas baptisan, pelayanan penyerahan anak, perjamuan kudus mengalami kevakuman. Karena kembali ke tadi tuh, karena sumber daya manusia, terus kesiapan orang yang bisa melaksanakan tugas itu. Makanya kenapa sampai harus ada badan pelayan. Badan pelayan itu baru nanti dia memfasilitasi semua itu. Mungkin laporan ya selama ini tidak dilapor, ya berarti kita sepakat, nanti sudah sepakat 1 bulan atau triwulan atau 1 tahun sekali, itu contohnya. Begitupun pelayanan, selama ini ibadah kunjungan keluarga mungkin 1 kali berjalan, tetapi mungkin ya ditambahkan mungkin 2 kali karena mengingat jemaat ini banyak. Itu yang nanti sudah kita bahas. Terus nanti menyangkut pelayan gereja itu kembali ke anggaran dasar anggaran rumah tangga, terus kembali ke jemaat lokal masing-masing. Nanti tinggal mau pelayan hamba Tuhan itu kita tetapkan berapa orang, itu harus ditetapkan. 1 gembala, 1 pembantu atau 2 pembantu, tapi itu pun kembali lihat ke kebutuhan jemaat. Jemaat ini kira-kira ini 100 orang atau mungkin 500 orang atau berapa, berarti pelayannya harus dibutuhkan banyak. Begitu. Contohnya itu. Nanti di situ baru apa? Kita tetapkan untuk proses pelayanan rutin ya, sama sembahyang. Itu. Tapi kalau untuk bicara keuangan itu nanti kita juga bicara. Itu pendapatan jemaat itu diperoleh dari mana? 1 itu apa? 1 itu apa? Terus peti yang nanti kita kasih masuk itu peti perpuluhan khusus untuk apa? Penginjilan itu khusus untuk apa? Diakonia itu khusus untuk apa? Terus BP itu khusus untuk apa? Itu sebentar juga harus ditetapkan, berarti dibicarakan penggunanya bagaimana. Itu terus nanti dari situ baru kita mulai tetapkan semua, baru kembali ke nanti hamba Tuhan itu nanti terakhir setelah kita sudah itu oke. Baru hamba Tuhan kita tetapkan 2 orang karena berdasarkan kebutuhan jemaat, kemampuan jemaat untuk memfasilitasi dan menunjang kehidupannya. Mungkin itu. Jadi kalau itu terkait dengan 2 agenda ini, paling semua itu sudah. Kalau pelayanan terus tambah dengan keuangan, sudah dua itu saja, tidak ada lain-lain lagi. Kan nanti fungsi lain seperti pembangunan apa kan tinggal dibicara saja, oke tugasnya dibicarakan tugasnya ya. Kalau macam komisi pembangunan berarti ya gedung ini mungkin rusak ya, berarti kembali ke keuangan yang tadi itu. Keuangan tadi itu berarti dikeluarkan untuk yang mungkin rehab. Di sini mungkin ada urusan rutin ya. Rutin itu seperti apa? Mungkin lampu, air, kalau dibayar ya dibayar. Ada telepon ya. Itu yang menyangkut keuangan itu. Itu jadi tidak panjang lebar. Kalau saya kita kalau apa di depan begini juga bisa mau bagi seperti 2 atau 1 komisi bahas 1 kelompok yang komisi 1 kelompok bahas tentang keuangan
satu kelompok bahas tentang pelayanan. Setelah sudah bahas selesai, datang baru nanti ketua kelompoknya itu mempresentasikan itu di depan, baru kita bahas. Nah, terus nanti setelah itu kita bahas itu selesai, nanti satu kelompok lagi dia bahas, dia punya kan, mereka kan tadi satu kelompoknya, nanti kita yang tadi tidak ikut gabung dalam kelompok itu tuh yang mungkin ada punya masukan, mungkin oh ini tadi dia kurangnya di sini, kita langsung penambahan. Itu. Tapi kalau macam kita rame-rame, oh nanti dia berbelit-belit. Itu keduanya makan waktu. Jadi ya mungkin yang apa? Yang detail-detail saja. Detail-detail saja langsung terus baca. Yo, ini sepakat atau tidak? Oke, maunya bagaimana? Begitu. Itu yang mungkin Pak Ketua Badan Pelayan dengan ini langsung aja. Oh yo, ini pertama kita bahas tentang pelayanan. Oke, jadwal Minggu pagi. Kita bahas itu selesai. Oke, kunjungan keluarga selesai. PW kembali ke Usoto, waktu unsur. Oke, PKB kita bahas itu selesai. Terus PKB pemuda sekolah minggu. Oke, mungkin itu masukan. Baik, forum. Terima kasih untuk Pak Imamnya atas masukan yang suka saya sama-sama. Kami yang pandu, langsung kita sebut item satu persatu. Itu sepakat itu ataukah mau kita bagi komisi? Tetapi kalau kami tawarkan, ini kan hanya menyangkut jadwal ibadah kita saja. Sehingga di sini kami pandu, langsung kita sepakat mau PW itu yang pertama mau kita bikin unsur atau pembagian rayon atau tidak. Kalau bilang tidak, bilang ya. Kalau ya, bilang ya, begitu. Begitu saja, tidak atau ya. Oke. Baik, terima kasih. Masih peti membiayai itu. Sehingga kami sarankan tidak usah ada peti BPP di depan. Cukup peti perpuluhan dan peti pelayanan dengan kolektif. Pendapatan di dalam satu bulan kita atur 40, 20. 20 wilayah, 40 di jemaat. 40 kita kirim ke pusat. Lalu di situ pusat menggunakan kewenangan. Dia bisa hidup. Dia akan mengontrol semua pendeta. Oh, tidak bisa jalan menurut kau punya pikiran. Dia akan menentukan, memberhentikan itu. Tapi kalau selama ini mereka pusat mati karena mau bergerak dengan apa. Memang kita tentukan bulan 1 bulan, tapi 1 bulan itu ambil dari contoh seperti hari Selasa. Selasa itu ibadah raya itu berarti dibagi 3, berarti ada 3 hamba Tuhan dibagi. Sehingga masing-masing melayani ini setiap raya. Iya. Kita bersepakat dulu mau bikin ibadah raya atau tidak. Nanti dengan sendirinya pendeta akan mengikuti pembagian itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu supaya sekolah minggu karena 1 kali itu jadi dia sama saja. Kita mau bagi rayon pun sama. Terus kita mau sekarang ini dulunya itu ibadah apa? Kunjungan keluarga itu 1 minggu sekali. Apakah dia tidak beda, sama saja ya yang rayon itu. Untuk ini supaya pelayanan dia tetap semua umat bisa dikunjungi dalam jangka waktu 1 bulan. Berarti ya ibadah keluarga dari yang tahun sebelumnya, pelayanan sebelumnya itu 1 minggu 1 kali. Oke, sekarang kita tarik dia 2 kali kunjungan. Mungkin di hari Senin dengan biasa hari Kamis ada kosong ya. Sekolah minggu. Oke, pemuda itu hari Minggu ya. Terus PW hari Jumat, PKB hari Rabu. Berarti ibadah untuk kunjungan keluarga yang kosong kan hari Sabtu itu persiapan Minggu pagi. Hari Senin dengan hari Selasa.
Iya toh? Berarti bisa ini hari Senin itu bisa kita itu berarti sudah pelayanan semua mungkin sudah terisi. Kan ada kunjungan keluarga, oke. Kita penambahkan lagi 2 hari untuk kunjungan keluarga, hari Senin dengan hari Selasa. Rabu PKB, iya kan? Rabu PKB, berarti Kamis sekolah minggu. Terus Jumat PW, Sabtu persiapan Minggu pagi, hari Minggu ibadah Minggu pagi. Nah, itu. Jadi kalau kita coba itu dulu, misalnya kalau sudah ini kembali ke misalnya 2 hari itu kalau mau bikin ibadah raya juga bisa, tapi ini tiga kelompok ini, 3 rayon berarti hari yang sama langsung 3 kelompok ini di hari yang sama, hari Selasa, hari Senin. Terus kembali ke yang komponen ini. PWD mau tentukan mau dirayon lagi atau mungkin mau gabung, lihat dari perkembangannya sekarang ini. Sekarang ini biasa PW ada aktif sembahyang kan tidak. Itu berarti bisa pakai pola itu bikin rayon supaya di waktu yang bersamaan bisa 3 orang yang bisa beribadah di hari yang sama. Itu makna dari pelayanan. Kita melayani orangnya untuk kita layani untuk bagaimana dia bisa menerima firman, dia bisa keluarga bisa beribadah, begitu. Ya. Yang itu tadi kalau mungkin saya sarankan kita mulai ke hari Minggu dulu. Masuk hari Minggu, mungkin selama ini kita datang mungkin terlambat waktu. Mungkin jam 9, berarti mungkin kita tarik lagi mungkin jam 8.30 atau jam 8 oke, kita sepakat dulu. Petugas-petugas yang melayani di hari Minggu, pakaiannya apa? Persiapan hari Minggu datang kan tidak? Hari Sabtu itu kita kirimkan Sabtu itu dulu. Ibadah hari Minggu dulu. Minggu pagi. Ada kendala kan tidak? Selama ini di itu. Kalau memang ini sekarang kita lihat nih pendeta nih ada 3, 4 di jemaat ini. Kita coba saja kalau macam jemaat Lukas, saya pikir mungkin nanti kalau kita bersaing dalam persembahan itu, dia punya 1 juta, 2 juta, kita itu motivasi untuk pelayanan. Supaya jangan kita vakum dalam memberi. Jadi kita bicara mungkin dia punya pelayanan ini, kita mendukung, oke tetapkan. Itu untuk ibadah jemaat untuk berkunjung itu 3 week itu masing-masing jalan. Tapi kalau PW pemuda sekolah minggu jalan seperti biasa. Dan kita uji coba itu 1 itu dulu. Kalau dia punya pelayanan, dia punya program, mandek kita evaluasi lagi. Jadi kita tetapkan. Karena ini kita lihat pekerjaan Tuhan nih, hamba Tuhan ini banyak. Kita datang contoh silalahi khotbah terus lain bang. Ya igas penentukan tuh kali 3 sila. Nah begitu. Jadi ini hal-hal yang kedagingan kita selalu mengukur orang dalam jemaat ini. Jadi intinya bahwa kalau memang kita putuskan jangan 3, 2 untuk rayon, oke. Ikut dengan imamnya 1, ikut hidup dengan isir atau bawa sana 1. Mari kita coba jalan. Kita bicara begitu putuskan Jadi mungkin ini karena waktunya kalau kita rakyat, kalau bicara begini kita dari pagi. Kalau begini kita bicara oke jalan, tidak begitu. Supaya jangan kita bicara tarik itu ulang. Oke, terima kasih waktu kembalikan. Shalom, selamat siang. Ya. Jadi wataro kebeni itu nih mau sonaikan mah proyek ini kami dana babi benda itu tapi menuliskan pun sini banyak. Jadi norayon supaya memang suka buku suka buku keraka biar mia ifai mama jaramu kah tanah membawa piti suruh persembahan mah yang mau kaweko dia mau mosoto bor Tuhan foto mubah beta ges Tuhan beta bobo umbek Tuhan tapi pemerintah yang mau mekarkan kampung tuh berarti Tuhan tuh ikut mau via jadi porayun bisa biar rumahnya ibu sendiriannya gitu jadi seperti seluruh bagian buku itu tuh gue yang menurut yang punya itu suka buku tuh Yeremia yang main kesinjil kamu tahu banget ya ikhlaskan tenaga biar membawa mata ibu kamu tuh teman yang beko anu mereka bertahan beko tuh tapi menang beko sih
Isustero masin mamu guys mau kau program pemilih mama tuh. Jadi betampung de mekaran tuh amun kusen video suno bofeta kayak pitis mau kampung tuh. Sembayang suka buko bumi ke pitis tuh. Nawe satu pitis tuh kanda. Nawe no 1.000-2.000 neta. Tuh nih Indonesia. Jadi rayon tuh tetap jalan kalau jalan feta ini mana itu harus sini loh maka terbias. Nanti bikin 3 rayon atau 2? 3 atau 2? 3. 2, bikin 2 saja. Tidak, ini saya masukkan. Pas sebelum pendeta naik untuk doa pembukaan mungkin dia bisa didoakan begitu. Setelah dia didoakan itu baru dia pulang begitu. Masih dong harus didoakan oleh pendeta begitu. Jangan langsung kita langsung pimpin langsung pulang begitu. Sekarang mungkin juga harus didoakan gitu. Kita kan setiap jemaat kita harus pulang juga kita harus terima berkat dari pendeta begitu atau ada doa berkat itu juga harus diberkati lagi baru keluar begitu. Itu cuma masukan saja. Baik. Tidak perlu harus disepakati juga. Kita sepakat petugas yang melayani. Hari itu kalau misalnya yang penyecara, kalau dia tidak hadir, berarti itu sudah tanggung jawabnya melayani firman Tuhan, hamba Tuhan. Doa syafaat kalau petugas yang itu dia tidak hadir, berarti itu semua tanggung jawab ke itu. Tidak bisa kita lapor langsung karena dia tidak ada langsung kita bicara ke orang yang memang dia sudah melayani, tapi tiba-tiba bisa. Hari ini harus kita clearkan itu. Itu semua itu adalah tanggung jawab pendeta. Oke, baik, terima kasih. Untuk pengacara. Persembahan ini apakah saat kita pertama itu kan kita sudah berdiri di belakang. Untuk kita sudah mengambil tangguh itu kita sudah bawa jalan, kembali tidak bisa di belakang lagi. Kita harus di depan. Kita taruh langsung di depan, langsung kita langsung. Tidak bisa langsung di belakang lagi karena tadi sudah pertama dari belakang. Itu pasang 3 orang. Sudah selesai langsung. Sekarang pasang 3 orang. Bukan 3 orang. Jadi kita berjalan pegang. Dan tadi masuk di penyembahan itu mungkin selama ini kita masih kocar kacir, jadi yang pujian penyembahan doa itu yang bawa. Macam selama ini kalau kita kasih macam contoh tadi saya bilang bapak kamu, jadi nanti yang ini baru pujian penyembahan langsung yang memimpin acara itu yang berdoa. Iya, tidak usah. Terima kasih kembalikan waktu. Awal ini saya sarankan ini jadwal itu kegiatan kita pelayanan toh harus jelas seperti hari Selasa atau hari Rabu atau hari Jumat jadwal itu supaya masing-masing jemaat toh Kamu yang lupa saya makanya. itu yang Baik, terima kasih. Yang satu itu selama ini orang tidak ingat. Itu respon firman tuh harus ada di terakhir. Itu kalau tetap perlu. Di kota sampai mana-mana selama ini kita pakai itu. Jadi ada respon firman. Jadi ketika dia yang tadi datang telat di persembahan, dia juga tetap taruh persembahan, dia juga taruh peti sana, dia di peti itu respon firman tadi. Setelah itu selesai, respon firman selesai baru buat penutup. Terus lagu wajib adalah rahmat Tuhan. Itu orang GBI punya lagu. Amin, Lagu tutup. Lagu tutup itu. Amin amin di GKI yang kamu dengar. Amin kita juga rahmat Tuhan. Gereja pun. Jadi hal-hal kayak gitu selama ini kita hilangkan. Tidak boleh hilangkan hal itu. Jadi mau berdoa. Baik, itu masukan. Bagaimana jemaatku? Jadi begini, tidak ada tenang. Tidak bisa kita membatasi itu. Tetap MC maupun pembawa kolekte wajib hitam putih. Kalau ada jas pakai, kalau belum ada jas, ada berkat Tuhan, pelan-pelan baru ukur. Oke, laki-laki dasi. Sepakat ya? Ya, nanti itu kita bahas di keuangan. Tunggu. Ini sudah kesimpulan, jadi tidak ada yang menambahkan lagi. Kemudian doa syafaat.
Doa pujian penyembahan. Kesimpulan ibadah. Doa pujian penyembahan itu dipimpin oleh MC. Kalau MC merasa dia mau bagi itu kepada umat yang pimpin doa, kasih ke umat. Yang penting, yang paling utama adalah ada di MC. MC yang pimpin doa pujian penyembahan. Nah itu. Tadi sudah setujui. Doa syafaat wajib pendeta. Kemudian pembawa kelokte selama ini mungkin 2 orang, jadi kita harus rubah 3 orang. Nah itu, 3 orang berdiri di sini, berdoa dulu, 2 maju ke situ, dia serahkan, bawa jalan, kembali, tetap 2 itu beri situ, serahkan, kembali, baru persilakan jalan, baru dia lagi jalan. Oke ya? Sepakat. Kemudian pendeta bicara firman, berdoa firman, duduk. Setelah itu ada MC langsung maju ke depan untuk ada respon firman. Respon firman selesai, setelah itu langsung dia kembalikan kepada ada penghantar macam buku merah atau pujian. Setelah itu kembalikan kepada pendeta untuk naik langsung berdoa berkat langsung. Doa berkat selesai, mengakhir dari doa berkat adalah pujiannya adalah apa? Rahmat Tuhan ya. Rahmat Tuhan atau Bapak terima kasih. Harus satu. Ya, karena begini, ini organisasi. Organisasi terkenal dengan doktrin dan dogma. Itu, Kita ini dari selama ibadah dari sana sampai sini bagusnya tuh akhir adalah rahmat Tuhan. Lalu itu saja. Oke, sudah disepakati. Baik, saya pikir di situ sebelum masuk ke Sudah lapar, emosi-emosi. Kita membahas program kerja Tuhan ini. Saya berharap kita semua boleh rileks karena saya mengundang kita bangkit berdiri dulu. Kita boleh goyang-goyang ke kiri dulu, ke kanan dulu ya. Supaya tidak tegang ya. Ini sana penyanyi baru. Satu pujian ya. Satu pujian. Kita gereja baptis itu bukanlah gereja yang liturgis. Jadi tidak ada liturgi yang tetap dalam gereja baptis. Karena kongregasional, bukan sinodal. Jadi lagu penutup usul lama tadi itu bagus, tetapi tidak menjadi patokan. Dikembalikan kepada Bapak Gembala ataupun pendeta yang berkhotbah. Dia mau membawa umat ini lagu apa pujiannya? Mau dari MPK, mau dari lagu-lagu penyembahan yang lain kah? Itu dikembalikan. Begitu. Kemudian saya kira kita perlu untuk berbicara membahas tentang doktrin yang menyangkut liturgi. Nah, selama ini saya mengamati, cuman saya sendiri tidak mau berkomentar karena saya menghargai apa yang gereja kita sudah lakukan. Tetapi ada satu waktu kalau gereja kita mau maju, kalau gereja kita mau kembali kepada baptis, kita harus berubah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita sama-sama bongkar semuanya. Bagaimana dari awal? Lagu di awal itu berapa lagu? Tidak bisa 3 lagu, 2 lagu, buang-buang waktu. Semuanya ada formatnya dan itu nanti kita butuh kerendahan hati sama-sama untuk belajar. Saya menyampaikan dengan kasih Kristus, saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sama-sama belajar. Karena itulah gereja baptis. Ini temanya luar biasa, bersatu hati. Bukan hati pendeta saja, bukan hati gembala saja, tetapi semua hati jemaat. Kita bersatu hati. Karenanya memulai program ini, kita baca dulu ya temanya bersama-sama. Supaya hati kita tenang. 3, 2, 1. Bersatu hati untuk berbuah dan berkembang bagi kemuliaan. Kolose 1 ayat 5b sampai yang ke-6. Ini nanti kita bawa pulang. Jadi bersatu hati. Ya, oke, kita langsung masuk. Program kerja yang saya usung tidak berbeda jauh dengan tema bersatu, berbuah dan berkembang.
program ini terinisiasi atas pengamatan yang saya lakukan beberapa waktu saya ada di sini, bersama juga tentunya akan kerjasama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada dan juga kita semua jemaat, karena kita adalah keluarga Beteliko. Berikutnya, next. Berikutnya, next. Oke, kita harus dasari dulu program kita dengan sebuah komitmen yang sama, yaitu dari kita, untuk kita, dan bagi kita. Kalau ini ada dalam hati kita, tidak akan ada orang yang malas-malasan beribadah. Tidak akan ada orang yang absen ketika dirinya ditunjuk untuk menjadi pelayan. Begitu. GBI rumah kita, mari kita jaga dan kembangkan bersama, khususnya Beteliko. Gedung gereja sudah besar, mari bersama-sama kita kembangkan. Next. Kita langsung masuk ke perencanaan program kerja strategis. Berikutnya. Next. Nah, ini yang perlu kita paham. Kita buat program itu tidak asal sembarang sebenarnya. Dibutuhkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Dibutuhkan waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Ketika saya membuat ini, saya tidak langsung mencatat, tapi saya butuh waktu untuk minta hikmat Tuhan, dan saya juga bertanya dengan Bapak Freddy Kampus selaku perintis gereja di sini, apa kira-kira yang menjadi kebutuhan. Dan Roh Allah menuntun, pada akhirnya saya membuat demikian. Latar belakangnya, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, sesungguhnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Karena penting untuk kita merencanakan dan kita akan melakukan bersama-sama. Berikutnya, next. Pembahasan berikutnya. Yang pertama, next. Ya. Pengharapan dan doa dalam keterbatasan dan segala hal yang ada dalam diri kita bersama-sama. Saya merencanakan program capaian yang pertama, penyampaian khotbah yang alkitabiah setiap minggu. Bapak Ibu, ini gereja baptis. Gereja baptis punya doktrin baptis yang kita harus sama-sama sepakati. Kalau tidak sesuai dengan baptis, maka bukan gereja baptis. Karenanya firman Tuhan juga bersama-sama harus dikemas sesuai dengan doktrin baptis. Semua hamba Tuhan yang ada itu sama. Tetapi ada waktu kita harus dengan kerendahan hati bersama-sama belajar doktrin baptis. Seperti apa firman yang dikemas di setiap minggunya menurut doktrin baptis. Nanti bersama-sama semua hamba Tuhan pada waktu kita berkumpul, dibutuhkan kerendahan hati dengan berbagai macam background. Karena ini gereja baptis, kita harus kembali kepada doktrin baptis. Berikutnya, penyampaian ceramah Alkitab di ibadah unsur, serta mengajar dan melengkapi jemaat ilmu berkhotbah dan menafsirkan ayat. Bapak Ibu, saya membuat program pendalaman Alkitab di mana di dalamnya nanti saya juga akan melengkapi Bapak Ibu Saudara bagaimana ilmu berkhotbah dan menafsirkan ayat. Seperti minggu lalu sebenarnya saya sudah mempersiapkan Mama Oges untuk menyampaikan khotbah di ibadah wanita. Saya tidak hanya mempersiapkan tapi juga mengajar. Nah, demikian yang akan saya lakukan supaya Bapak Ibu Saudara juga pandai dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Tidak ada bilang, apa pendeta saya tidak sekolah teologi. Tidak. Inilah tugas hamba Tuhan untuk melengkapi. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang bisa mencetak pemimpin, mencetak pengajar-pengajar. Hamba Tuhan yang cakap. Oleh karena itu dalam pendalaman Alkitab, izinkan saya bersama dengan hamba Tuhan yang ada, kita bersama-sama akan melengkapi Bapak Ibu Saudara. Kita yang ada ilmu, kita mau transfer semuanya. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaannya. Berikutnya, membuka kelas pendalaman Alkitab. Dan ada KKR dan seminar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita setiap hari makan tahu tempe, kira-kira bosan tidak? Bosan. Perlu tahu satu waktu kita makan mie ayam, ayam goreng, sama seperti firman Tuhan. Kalau firmannya dikemas dengan cara yang itu-itu saja atau doktrinnya yang itu-itu saja, saya kira jemaat akan bosan. Nah, oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah rekomendasi kepada kita sekalian. Bersediakah kita untuk memberi ruang untuk dalam 1 bulan sekali ada yang namanya seminar atau KKR, sehingga jemaat itu mendapatkan pemahaman Alkitab yang tidak hanya itu-itu saja, tetapi boleh melengkapi kita
di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang saya lakukan beberapa waktu lalu, saya mengajar tentang cara mengelola keuangan. Bapak Ibu yang tidak datang itu rugi, karena materi sudah dibagikan dan itu sungguh memberkati jemaat yang hadir. Nanti saya akan bagikan itu kepada kita sekalian. Hal itu akan melengkapi Bapak Ibu Saudara ketika tidak ada hamba Tuhan di gereja ini misalnya, semuanya lagi ada kesibukan, jemaat bisa melayani. Kenapa? Karena jemaat sudah dilengkapi. Gitu. Jadi kita jangan hanya mengandalkan hamba Tuhan, tetapi jemaat juga harus mengeksplor, membuka diri untuk diajar dan pada akhirnya bisa mengajar. Nah, oleh karena itu saya membuka kesempatan ini untuk pendalaman Alkitab dan ada kurikulum yang ada. Berikutnya next. Pendalaman yang Alkitab yang saya lakukan itu bukan khotbah-khotbah yang sembarang, tetapi ada doktrinnya. Ada doktrin baptis, ada doktrin Alkitab. Apa itu Alkitab? Kemudian kita ada doktrin Allah. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Apa itu Adonai? Apa itu Elohim? Apa itu Yahweh dan lain sebagainya. Berikutnya ada doktrin manusia dan dosa. Lalu ada doktrin Kristus, ada doktrin Roh Kudus, ada doktrin keselamatan dan doktrin akhir zaman. Inilah yang membedakan orang baptis dengan gereja lain. Kenapa? Orang baptis itu punya pemahaman doktrin yang kuat. Kenapa? Karena dia punya pendalaman Alkitab yang kuat. Tidak hanya ibadah begini-begini itu pulang. Dengar firman, pulang. Masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak. Kita harus jadi jemaat yang pintar. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karenanya ada kurikulum ini yang nanti akan saya bagikan buat kita sekalian. Berikutnya, next. Next. Lalu berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saya membuka juga Battle Club Studi. Jadi kita membuka sebuah bimbingan belajar. Next. Terus. Oke, saya membuka Battle Studi Club. Jadi gereja ini kan tidak hanya mau jadi berkat buat jemaat ini saja, toh? Tapi kita harus jadi berkat buat orang GKI, GPI,